Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Stedi Al-Hikmah, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam di Rosa Islamiyah Al-Hikmah yang berada di Jalan Bangka 3A nomor 25 Pela Mampang, Jakarta Selatan. Yang menariknya adalah saya akan berbincang-bincang dengan mahasiswa kami yang berasal dari Sulawesi Selatan. Di mana Sulawesi Selatannya apa Bulukumba, Parepare. Kita akan diskusikan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang ini. Yang pertama adalah bernama Khairul Azam, yang kedua Muhammad Alif Rizky Rafiansah. Nah, kita mulai ya dialog kita untuk memperkenalkan dua mahasiswa kita, dan juga mungkin kita akan ajak para putra-putri daerah khususnya Sulawesi Selatan untuk nanti sama-sama kuliah di Stedi Al-Hikmah. Ya, boleh memperkenalkan diri walaupun saya sudah memperkenalkan, sudah sebut namanya. Namanya siapa? Saya dulu. Ya. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Rizky Rafiansyah, biasa dipanggil Raffi. Raffi. Yang Oke. satu lagi? Ya, saya sendiri Khairul Azam, seringnya dipanggil Azam. Azam dari mana nih? Saya dari Kolaka, Kolaka. ya Sulawesi Tenggara. Tenggara ya. Kalau panggilannya Mbak Rizky? Ya, Raffi. boleh. Raffi Rizky boleh. Oke, dari Sulawesi mana nih? Kalau saya pribadi dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Bulukumba ya. Ya. Saya tanya, kenapa sih kuliah di Al-Hikmah? Baik, yang pertama tuh tahun 2022 pertengahan saya merantau ke ibu kota, tentunya ikut sama keluarga yang sudah 2 tahun di sini sebelumnya. Alhamdulillah kami masuk di Yayasan Tahfiz Gratis Al-Kausar. Di mana tuh lembaga tahfiz ya? Yayasannya di Bogor dan Jakarta, dan ada juga di Sulawesi. Kemudian akhirnya masuk di Stedi Al-Hikmah, kenapa tuh? Nah, keluarga ini yang dekat rumah atau tetangga, beliau sudah kuliah juga sebelumnya 2 tahun di Al-Hikmah. Udah selesai dia? Alhamdulillah udah selesai tahun ini. Singkat cerita, cari-cari kampus yang tidak bertabrakan dengan kegiatan yayasan kampus Al-Hikmah ini, karena kita di sini, kami di sini masuk sore atau ya menjelang maghrib lah sampai jam 9 malam. Jam 5 kita masukin Ya. sampai jam 9 malam ya. Jadi memiliki waktu dari yayasan ke kampus alhamdulillah tidak bertabrakan, Ustaz. Nah, kemudian yang satu lagi dari Adam, Pak Ustadz, yang masuk di kampus Al-Hikmah. ya Kurang lebih seperti yang disampaikan sama tadi ini sama Bang Raffi, itu dapat dari rekomendasi Kak kelas juga. Kan saya pernah satu pondok sama yang beliau maksud ini, Ustaz. Saya dikontak, nah, nanti kuliah aja di sini di bareng kita. apa sih kelebihan kampus Stedi Al-Hikmah dalam perspektif Azam dengan Raffi itu sendiri? Kalau saya sendiri, Ustaz, cukup unik ya, karena jarang kita temui itu kampus-kampus yang kuliahnya jam 5 sampai jam 9. Yang pertama juga itu kita kan punya yayasan, nggak tabrakan sama waktu kuliah, jadi kita bisa atur di yayasan, kemudian juga habis yayasan kita ke kampus, begitu, Ustaz. Kalau Raffi, apa ya daya tarik dari kampus Stedi Al-Hikmah ini? Ya sama seperti sebelumnya dengan saudara Azam, karena kami kebetulan satu yayasan, jadi membagi waktunya, memanage waktunya itu di yayasan dan di kampus, alhamdulillah tak bertabrakan. Tentunya juga di sini ada jurusan KPI-nya yang bikin menarik, komunikasi penyiaran Islam. Nah, Apa menarik itu kalau boleh tahu saya lebih lanjut? Jadi tentunya apalagi sekarang kita di bilang bisa disebut Era digital ya? ya, era digital, tentunya kita harus lebih mengetahui lah lebih dalam lagi tentang media dan lain-lain, biar kita tidak ketinggalan zaman bahasanya. Yang salah satunya ini di kampus Al-Hikmah ada jurusan tersebut. Ada komunikasi penyiaran Islam ya? Benar. Ya, jadi di kampus Al-Hikmah itu ada 2 prodi, komunikasi dan penyiaran Islam. Kita akan didik para mahasiswa kita menjadi seorang konten kreator. Yang kedua, dia memang menguasai media sosial yang sangat diperlukan pada saat ini, yang generasi anak muda lah ya. Kemudian kita ajarin tentang retorika, cara berpidato,
Kemudian juga kita tadi kita baru selesai praktek siaran radio. Kebetulan di kampus kami ini ada studio yang baik untuk praktek siaran. Jadi kita latih untuk belajar praktek walaupun tidak maksimal, tapi belajar terus akhirnya akan bisa menjadi penyiar profesional. Kemudian juga ada mata kuliah yang terkait ilmu komunikasi. Yang kedua adalah program studi IAT namanya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi bagi teman-teman yang dari pondok atau yang tidak dari pondok tapi bisa akan mahir baca kitab, akan mahir membaca buku-buku teks Arab, itu sangat tepat kalau kita kuliah di Al-Hikmah dari jurusan IAT. Bagi teman-teman yang suka media, bikin YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya yang terkait dengan media sosial, mengambil gambar, mengedit, mengupload, itu tepat di KPI-nya. Nah, itu gambaran dari kampus studi Al-Hikmah. Nah, kemudian satu lagi mengenai pembiayaan, bagaimana kuliah di Al-Hikmah? Mahal kah, puluhan juta kah, atau mungkin ratusan juta sampai selesai? Gimana yang dialami oleh Azam dengan Raffi itu sendiri? Saya bagaimana ya, kalau kita sendiri ini orang yang menengah ke bawah pasti agak keberatan lah ya, karena kita juga orang menengah ke bawah, orang tua juga sekarang maksudnya nggak berpenghasilan lagi ya. Tentunya kita harus cari beasiswa ya. Ya semoga ada. Ada. Kalau Raffi? Ya kalau saya pribadi juga alhamdulillah, kalau kami dari perantau dari Tanah Bugis merantau ke ibu kota dengan UKT yang kita sekarang bayar ya cukup. Berapa senang sih. UKT di Al-Hikmah? Sekarang saya di semester 4 ini per semesternya 2 juta 200. Ya cukup fleksibel lah daripada kampus-kampus yang lain. Tapi lumayan saat ini udah, maksudnya nggak terlalu mahal juga nggak terlalu. Ya, bagi pengusaha dari Sulawesi Selatan atau juga para tokoh pejabat anggota dewan, yuk kita sama-sama memberikan bantuan kepada putra-putri daerah Sulawesi Selatan khususnya untuk uang kuliah, untuk asrama, karena sangat murah kuliah di sini. Dan insya Allah kita akan bina terus, karena banyak sekali dari putra-putri daerah, misalnya dari Halmahera Selatan, itu menitipkan bupatinya kepada kita untuk didik anak-anak putra-putri dari Halmahera Selatan. Begitu juga nantinya dari Sulawesi Selatan khususnya bisa juga membantukan donasinya, memberikan bantuannya. Mungkin ada asrama yang teman-teman dari Sulawesi Selatan itu hadir. Kalau kita lihat ada tokoh-tokoh yang hebat ya, misalnya Yusuf Kala, kemudian Pak Yusuf Kala, Pak Amran, Menteri Pertanian, dan banyak lagi saya rasa ya. Yuk Bapak, Ibu, para pengusaha, pejabat yang dari Sulawesi Selatan khususnya, kita bantu putra-putri kita untuk kuliah di Studi Al-Hikmah. Uang kuliahnya sangat murah Bapak dan Ibu. Dan ketika nanti sudah selesai 4 tahun, kita akan kembalikan ke daerahnya untuk menjadi pekerja, untuk pemikir, pengusaha, dan juga ulama nantinya di Sulawesi Selatan yang sudah kita bekali ilmu komunikasi dan ilmu agama Islam khususnya. Harapan dari Azam apa nih setelah kuliah di Al-Hikmah? Sekarang semester 4 ya? Ya, semester 4. Apa harapannya? Ya, harapan kedepannya selain minta beasiswa ya. kemana Ustaz? Pribadi atau yang baik pribadi atau harapan buat di Sulawesi Selatan nantinya tentu ya. Oh, ya. Harapannya ya semoga kedepannya apa yang kita ambil di sini di kampus bisa kita terapkan di masyarakat. Itu yang penting Ustaz. Apa yang dipelajari terus kita terapkan juga di kampung halaman. Begitu sih Ustaz kurang lebih. Kalau Raffi apa? Ya sama seperti Saudara Azam, kami merantau jauh-jauh dari Tanah Bugis. Tentunya ilmu yang kita dapat di ibu kota ini atau di tanah rantau semoga akan nanti kembali ke tanah air atau ke kampung lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat dan sekitarnya. Iya, terima kasih ya, kita udah ngobrol ringan dan sangat bermanfaat. Ya, sekali lagi saya himbau kepada
Bapak Ibu yang asal dari Sulawesi Selatan, yuk kita bantu putra-putri daerah kita mendapat bekal ilmu di Jakarta, kemudian dia berinteraksi dengan masyarakat Jakarta, kemudian nanti sudah selesai, kita harapkan dia membangun, membesarkan dan mengembangkan daerah berdasarkan ilmu yang didapat. Terima kasih ya Azam, terima kasih Raffi, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan banyak pejabat, anggota dewan, kemudian juga pengusaha yang dari Sulawesi Selatan membantu para mahasiswa khususnya yang dari Sulawesi Selatan atau juga masyarakat Indonesia lainnya. Terima kasih ya. Selamat kuliah dan menjadi sukses di masa depan. Ya, terima kasih ya. Ya, demikian tadi obrol saya dengan Azam, dengan Raffi. Silakan Bapak Ibu yang ingin kuliah di Al-Hikmah atau juga ingin hadir atau ingin putra-putrinya mempercayakan kepada kami, bisa ditelepon di nomor PMB kami, yaitu di nomor 0821 18184747. Saya ulang lagi, 0821 18184747. Alamat kampus kami di Jalan Bangka 3A nomor 25 Pela Mampang, Jakarta Selatan. Nah, untuk informasi lebih lengkap bisa diakses atau diklik di website PMB penerimaan mahasiswa baru pmb.alhikmah.ac.id. Silakan diinformasikan kepada putra-putri daerah. Insya Allah dalam hal uang kuliah masih sangat terjangkau dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya yang mungkin sangat mahal. Insya Allah secara keilmuan dan dengan dosen-dosennya sudah kita dapati ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.